Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apina Widyanita SPD selaku Kepala TK Islam Terpadu Nurul Huda, yang saya hormati rekan-rekan guru TK Islam Terpadu Nurul Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hisdullah Nisif. Saya calon guru pembela angkatan 7 kelas 53 dari TK Islam Terpadu Nurul Huda. Di sini saya akan memaparkan tentang sosialisasi budaya positif. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini ada koneksi antar materi modul 1.4 yang mengaitkan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang mana modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 3 yaitu tentang visi guru penggerak dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin sesuai kodrat yang dimiliki agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Dalam arti, pengajaran itu adalah sebuah proses pendidikan yang mana ilmu pengetahuan itu kita berikan kepada peserta didik, yang awalnya peserta didik itu belum mengetahui tentang sesuatu apapun, kemudian menjadi tahu tentang sesuatu sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus bisa memberikan ide-ide atau gagasan yang cemerlang kepada murid. Dalam arti, sebagai seorang pendidik, kita harus mempunyai ide-ide bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada anak sehingga anak itu mudah untuk menerima dan menjadikan kelas itu menjadi nyaman. Seperti itu. Selain itu, seorang pendidik harus terus meningkatkan keterampilan dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Jadi, sebenarnya yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar itu adalah murid. Jadi, yang menjadi subjek pembelajaran itu adalah murid, bukan guru. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus bisa memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada murid dan orang lain. Jadi, sebaiknya menjadi seorang pendidik itu paling tidak harus bisa menjadi suri tauladan untuk dirinya sendiri, murid dan teman sejawat atau orang lain. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang mana nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah mandiri, reflektif, inovatif, kemudian kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri di sini yaitu guru mampu memotivasi diri sendiri untuk melakukan perubahan, baik untuk diri sendiri atau lingkungan. Salah satunya yaitu dengan mengikuti pelatihan, diklat atau workshop sehingga dapat meningkatkan kemampuan sebagai seorang guru dalam mengelola pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Jadi nilai guru penggerak mandiri itu berarti
guru itu harus mampu melakukan perubahan, baik dengan mengikuti pelatihan, diklat ataupun workshop, sehingga dapat meningkatkan kemampuan sebagai seorang guru. Kemudian reflektif. Jadi sebagai seorang guru harus memiliki nilai reflektif. Apa itu nilai reflektif? Yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi sebaiknya menjadi seorang guru setelah kegiatan belajar, seharusnya kita melakukan evaluasi. Apa sih kegiatan yang hari ini yang belum tercapai, apa yang sudah tercapai, seperti itu. Nah, selain itu, seorang guru juga harus mampu merefleksikan pengalaman baru yang terjadi di sekeliling dan menjadikan bahan perbaikan untuk kegiatan mendatang. Jadi, gunanya refleksi itu adalah untuk perbaikan bagi guru, ya. Apa yang kekurangan hari ini, nanti kita akan perbaiki di waktu yang akan datang, seperti itu. Selain itu, sebagai seorang guru juga harus melakukan reflektif dengan meminta tanggapan dari murid dan teman sejawat. Mungkin setelah pembelajaran, kalau misalkan dalam satu kelas itu ada 2 orang, misalkan saya sekarang mengajar, nah nanti saya minta bantuan kepada rekan yang mendampingi itu bagaimana hari ini dalam saya menyampaikan materi, mungkin saya kurang apa dan apa yang harus saya perbaiki di lain hari, seperti itu. Kemudian nilai guru penggerak kolaboratif. Kolaboratif itu artinya adalah bekerja sama. Jadi di sini guru itu harus memiliki nilai kolaboratif, yaitu guru harus mampu bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, orang tua dan instansi yang ada di lingkungan sekolah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi kolaboratif itu sangat penting sekali dalam kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Karena kita tidak bisa sendiri. Kita harus mengadakan kerjasama baik dengan kepala sekolah, kemudian teman, orang tua dan instansi yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan mengadakan pelayanan kesehatan, kita mengundang puskesmas, atau kita berkunjung ke kantor polisi dan lain-lain. Contohnya di situ adalah bekerja sama dengan kepala sekolah dan teman sejawat, yaitu merancang kegiatan pembelajaran dan melakukan refleksi pembelajaran. Kalau misalkan dengan orang tua, contohnya itu mengadakan parenting dan pembentukan paguyuban. Kemudian inovatif. Sebagai seorang guru harus bisa memunculkan hal-hal yang baru pada pendidikan di sekolah. Di dalam perubahan ini harus bisa menyontohkan sesuatu yang belum pernah dilakukan murid sebelumnya. Selain itu, dalam pembelajaran saya juga berupaya untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan terkadang anak melakukan pembelajaran praktek secara langsung sehingga anak akan mudah memahami apa yang disampaikan guru dan pembelajaran itu akan lebih bermakna bagi anak. Contohnya adalah membuat minuman jus dan membuat kerupuk. Jadi inovatif di sini maksudnya seorang pendidik itu harus bisa memunculkan hal-hal yang baru yang mana sebelumnya belum pernah dilakukan. Gunanya untuk apa? Untuk menjadikan anak itu mudah untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh guru, karena anak itu akan lebih menancap kalau anak-anak itu melakukan dan mempraktekkan secara langsung. Contohnya itu tadi praktek membuat jus dan membuat kerupuk. Jadi pembelajaran proyek itu sangat penting sekali daripada belajar yang melulu dengan menggunakan buku, ya. Berikutnya adalah nilai guru penggerak berpihak pada guru, yang mana berpihak pada murid. Yang mana berpihak pada murid maksudnya yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan murid.
Karena setiap anak itu memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam mendesain pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu bervariasi, baik secara proses, konten, dan produk. Dengan pembelajaran yang berdiferensi tersebut, maka hasil belajar yang diperoleh siswa akan lebih optimal. Maksudnya berpihak pada murid itu begini. Jadi, seorang pendidik itu harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Karena apa? Karena murid yang ada di dalam kelas kita itu beragam, baik karakter maupun kemampuannya. Jadi, sebaiknya seorang pendidik itu harus bisa mengelompokkan peserta didik, mana yang harus didampingi, mana yang sudah harus kita lepas, seperti itu. Jadi dengan bervariasi pemberian materi pun kita juga harus bedakan. Kalau misalkan anaknya ada yang belum mampu, berarti kita memberikan materinya juga yang tidak sama dengan anak yang sudah mampu. Jadi pembelajaran itu berdiferensi, jadinya bermacam-macam, sehingga hasil belajarnya itu dapat diperoleh siswa secara lebih maksimal. Lanjut pada peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Menjadi pemimpin pembelajaran, maksudnya seorang guru menjadi pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti pembuatan kurikulum, proses belajar mengajar, dan asesmen. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran itu, seorang pemimpin berarti harus bisa menitik beratkan kepada komponen yang terkait erat dengan pendidikan, dengan menyusun kurikulum, dengan mengadakan asesmen setiap harinya setelah kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain, dalam arti bisa menjadi pemimpin bagi guru lain, seperti itu ya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, yaitu jadi seorang guru harus mampu bekerja sama dengan baik dengan kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah, baik itu satpam ataupun koki atau tukang masak yang ada di sekolah. Berikutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi seorang guru harus mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid sejak dini. Contohnya, anak diminta untuk memimpin doa sebelum belajar dan lain-lain. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid di sini, seorang guru itu harus mulai sejak dini menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada anak. Mungkin salah satunya anak diminta untuk maju ke depan memimpin doa, baik itu doa sebelum dan sesudah belajar atau doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, menggerakkan komunitas praktisi di sini menjalin komunikasi yang baik dengan guru lain melalui komunitas praktisi. Jadi sebagai seorang guru itu kita harus menjalin komunikasi baik, tidak hanya dengan rekan yang ada di sekolah saja atau dengan kepala sekolah, namun bisa melalui komunikasi dengan guru lain, melalui komunitas praktisi seperti mengikuti KKG atau IGTKI kalau di lembaga TK. Berikutnya, apa itu visi? Mungkin teman-teman sudah pernah ya mendengar apa sih sebenarnya visi itu. Nah, visi itu adalah suatu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian atau cita-cita nilai luhur suatu lembaga.
Jadi setiap lembaga itu harus memiliki visi. Dengan tujuan apa? Nah, itu tadi, agar cita-cita nilai luhur suatu lembaga itu dapat tercapai dengan hasil yang diimpikan, dengan hasil yang maksimal. Nah, jadi visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Jadi visi itu harus ada pada setiap lembaga. Tuh ya. Visi itu dibuat atas persetujuan kepala sekolah, kemudian guru, kemudian warga sekolah yang lainnya, dan juga warga yang ada di lingkungan. Terutama visi itu paling tidak disampaikan kepada wali murid di awal semester. Dengan tujuan apa? Wali murid itu supaya tahu apa sih sebenarnya visi yang ada di sekolah. Jadi antara sekolah dengan orang tua itu bisa sinkron. Nah, gitu deh. Berikutnya adalah tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan peserta didik di masa depan, maka sebaiknya seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan pendekatan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya visi itu harus ada pada setiap lembaga. Untuk apa? Karena visi itu adalah mewujudkan sebuah harapan. Oh iya, peserta didik saya itu nantinya mau saya apakan ya? Seperti itu ya. Jadi dengan merumuskan sebuah visi itu harus menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan baca. Kira-kira teman-teman adakah yang sudah tahu apa itu baca? Belum. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum kita belajar tentang baca, kita mengetahui dulu apa itu pendekatan inquiry apresiatif atau disebut juga dengan IA. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan positif. Jadi prinsip IA ini mengatakan bahwa setiap individu mempunyai kekuatan positif. Jadi setiap anak itu mempunyai kekuatan yang positif, ya, sehingga visi itu harus berisikan hal-hal yang positif juga. Karena visi tadi seperti yang saya sampaikan adalah cita-cita sebuah lembaga. Kemudian baca. Nah, di sini kita ketahui apa sih itu tadi baca? Baca itu adalah merupakan suatu singkatan ternyata. B itu adalah buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah, di sini saya akan menampilkan tentang pernyataan prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan diri yang saya buat itu adalah meningkatkan kemampuan religius murid kelompok A TK Islam Terpadu Nurul Huda, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, melalui pembiasaan berdoa. Nah, itu ya prakarsa perubahan diri yang saya buat. Buat pertanyaan. Nah, tadi adalah yang pertama adalah buat pertanyaan.
Pertanyaannya seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan religius murid kelompok A TK Islam Terpadu Nurul Huda, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri melalui pembiasaan berdoa? Nah, kira-kira tindakannya apa? Yang pertama, sharing dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kira-kira apa ya yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan religius anak dalam dengan melalui pembiasaan berdoa? Atau itu nanti bisa digunakan, bisa menentukan doa-doa apa saja yang akan disampaikan. Makanya kita harus sharing dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, dengan mencari referensi atau contoh kegiatan religius murid melalui pembiasaan berdoa. Jadi selain kita melakukan sharing dengan kepala sekolah dan rekan guru, kita harus mencari referensi contoh kegiatan religius yang seperti apa toh yang harus kita tanamkan kepada murid melalui pembiasaan berdoa. Apa mungkin setiap kali kita melakukan kegiatan itu kita harus berdoa terlebih dahulu? Nah, itu nanti kita bisa mencari referensinya melalui kegiatan religius yang lain. Kemudian yang kedua adalah gali mimpi. Oke, gali mimpi di sini. Bagaimana perasaan saya ketika murid mampu berdoa dengan sendiri? Kira-kira kalau teman-teman muridnya itu sudah bisa berdoa dengan sendiri, kira-kira bagaimana perasaannya teman-teman? Senang apa tidak? Senang. Nah, gitu ya. Berarti sama perasaannya panjenengan dan perasaan saya sebagai guru penggerak. Kalau anak itu mampu berdoa dengan sendiri, saya juga merasa senang, merasa bangga. Nah, salah satu tindakannya apa? Membuat gambaran religius yang ingin dicapai. Kira-kira nanti dalam 1 minggu ini atau dalam 1 semester ini, doa apa saja ya yang harus dan bisa diberikan kepada anak sehingga anak bisa menghafalnya. Nah, cita-cita kedepannya seperti itu. Kita punya gambaran. Nanti dalam 1 minggu atau dalam 1 semester ini, doa-doa apa saja yang harus dikuasai oleh anak. Seperti itu. Kemudian jabarkan rencana. Nah, apa itu jabarkan rencana? Saya membuat itu kira-kira rencana apa sih yang akan saya buat? Yang pertama adalah berapa lama kira-kira target untuk meningkatkan kemampuan religius murid melalui pembiasaan berdoa. Jadi kira-kira berapa lama ya doa, misalkan doa sebelum makan itu anak-anak harus kuasai. Jadi dalam jabatan rencana itu kita harus punya angan-angan. Oh iya, dalam 1 minggu ini kita harus bisa menyampaikan kepada anak 1 doa, misalkan doa tentang sebelum makan. Berarti minggu ini targetnya anak harus bisa menghafal doa sebelum makan, ya. Tindakannya yaitu dengan membuat catatan tentang target yang ingin dicapai. Nah, itu tadi 1 minggu ini berarti saya harus bisa menyampaikan 1 doa, dan 1 doa itu harus bisa dihafalkan oleh seorang anak. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, atur eksekusi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah siapa yang berperan dan terlibat dalam upaya meningkatkan kemampuan religius murid. Yang kedua, siapa saja pihak yang bisa mengevaluasi dan merefleksikan rencana ini. Kemudian yang ketiga adalah kapan rencana ini bisa dilaksanakan.
itu atau eksekusi, ya. Kira-kira siapa yang berperan dan terlibat dalam upaya meningkatkan kemampuan religius murid di sekolah? Ya tentunya kepala sekolah beserta guru, ya. Nah, kemudian siapa saja pihak yang bisa mengevaluasi dan merefleksikan rencana ini? Nah, misalkan kita bisa mengevaluasi ini selain dengan teman sejawat, kita juga bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan wali murid. Jadi sebagai wali murid itu bisa kita adakan parenting, misalkan seperti itu ya. Kita sampaikan, Bu, untuk satu semester ini nanti doa-doa yang akan kita sampaikan adalah ini dan sebagainya. Selain itu mungkin dengan melalui buku penghubung, di situ bisa kita sampaikan, oh iya, pada minggu 1 doa yang kita sampaikan di sekolah apa saja, sehingga dengan adanya buku penghubung itu wali murid atau wali santri bisa mengetahui, oh berarti minggu ini dari sekolah yang harus dikuasai adalah doa ini, seperti itu. Kemudian kapan rencana ini bisa dilaksanakan? Nah, mungkin bisa di awal semester 1 tahun ajaran 2023-2024, ya. Sekarang kita akan meneruskan kepada budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, dari tahapan baja yang sudah kita buat tadi, akan muncul suatu perubahan prakarsa. Akan muncul prakarsa perubahan yang mana prakarsa perubahan ini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid, yang akhirnya akan muncul suatu pembiasaan positif yang disebut dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu tadi muncul dari prakarsa perubahan yang telah kita buat tadi. Tadi kan saya prakarsa perubahannya itu menjadikan murid yang perubahannya murid yang memiliki meningkatkan kemampuan religius murid kelompok A melalui pembiasaan berdoa, ya. Kemudian budaya positif itu tadi. Jadi prakarsa perubahan saya tadi itu sehingga dengan pembiasaan berdoa tadi akan muncul sebuah budaya positif kepada anak, ya. Nah, dengan menciptakan budaya positif dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi dengan budaya positif itu, karena budaya positif itu di dalamnya adalah terdapat hal-hal yang positif juga, baik kebiasaan yang positif, akhirnya menghasilkan suatu peserta didik yang berkarakter, mempunyai disiplin, santun, jujur, dan peduli, serta bertanggung jawab. Santun mungkin dalam dia berkata, dalam dia melakukan kegiatan, dia sudah gimana ya, bagaimana sih sebaiknya saya berbicara kepada guru, apakah saya boleh bentak-bentak atau marah-marah, seperti itu. Anak dengan adanya budaya positif dan kebiasaan positif, insya Allah anak itu sudah dengan sendirinya tahu, oh sebaiknya kalau saya berbicara dengan orang yang lebih tua, saya harus menggunakan bahasa yang santun, tidak boleh marah-marah, seperti itu ya. Kemudian peduli di sini mungkin kalau ada temannya yang merasa kesusahan, dia langsung membantu teman yang kesusahan tadi. Entah itu mungkin tidak bisa mencari materi yang diberikan ataupun yang lainnya. Bertanggung jawab berarti di sini anak itu sudah tahu apa sih tanggung jawab saya yang ada di sekolah. Mungkin
melakukan kegiatan dengan sendiri dan harus menyelesaikan tugas dengan sendiri, gitu ya. Kemudian selain itu harus dengan bertanggung jawab, misalkan menaruh sepatu pada tempatnya, menaruh pensil pada tempatnya, dan lain-lain. Di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Jadi budaya positif itu di dalamnya ada disiplin positif yang itu tadi ya. Kata disiplin biasanya itu identik dengan kepatuhan. Jadi disiplin itu kalau kita berarti kalau disiplin itu berarti harus kita laksanakan, harus kita patuhi. Nanti kalau misalkan kita tidak mematuhi, kita pasti akan mendapatkan hukuman. Itu kalau kita dulu, gitu ya. Nah, namun konsep disiplin positif di sini mengacu kepada bagaimana seorang pendidik membimbing peserta didik itu dalam menumbuhkan disiplin diri untuk mewujudkan peserta didik yang merdeka. Jadi, dengan disiplin positif di sini, sebagai seorang pendidik itu membimbing peserta didik dalam menumbuhkan disiplin diri. Maksudnya berarti kalau sudah anak-anak itu dengan sendirinya dia paham tentang disiplin diri, dia akan terwujud dengan sendirinya peserta didik yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya tanpa disuruh dalam melakukan sesuatunya, dia sudah tidak lagi disuruh, sudah dengan kesadaran diri sendiri. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka itu memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakininya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Jadi kalau orang itu sudah memiliki disiplin diri, berarti dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Seperti itu, karena mereka sudah mendasarkan pada nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah suatu nilai yang sudah menyeluruh, tidak memandang agama, tidak memandang ras, dan lain-lain. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat positif ya yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi tujuannya apa? Ingin menjadi individu yang memiliki kepribadian yang baik, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai positif yang disepakati bersama yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, mungkin di sini adalah yang nantinya akan kita kupas bersama-sama nih tentang teori kontrol. Apa sih itu tentang teori kontrol? Teori yang mempelajari teknik atau strategi untuk mengatur tingkah laku manusia dan membawanya pada ketaatan aturan yang telah disepakati atau diyakini. Jadi teori kontrol itu adalah sebuah teori yang mempelajari teknik atau strategi bagaimana nanti seorang pendidik itu bisa menjadikan peserta didiknya itu memiliki tingkah laku yang baik dan taat kepada aturan yang sudah disepakati bersama-sama. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum,
Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah pemantau. Yang keempat, teman dan manajer. Kira-kira posisi kita sekarang ini berada di mana ya teman-teman ya? Satu, dua, tiga, empat. Atau mungkin yang kelima? Belum. Oke. Betul sekali. Saya juga sadar bahwasannya ketika saya sebelum berkecimpung di CGP ini, saya kayaknya berada di penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena penghukum biasanya sebelumnya saya itu gini, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ayo itu tadi siapa yang menumpahkan airnya, coba sekarang dibersihkan sendiri. Nah, mungkin adakah teman-teman yang saya sama seperti saya? Iya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ternyata kira-kira penghukum itu baik apa tidak ya? Oke, itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, yang kedua ini juga ternyata seringkali saya lakukan di kelas. Misalkan seperti ini. Ayo, ini tadi bukunya Ustazah siapa yang mencoret-coret? Ayo, misalkan Mas Riza. Mas Riza, ini tadi kenapa toh bukunya Ustazah kok dicoret-coret? Coba, bukunya Ustazah nggak paling jadi jelek. Nah, seperti itu kira-kira gimana ya teman-teman? Baik apa tidak ya kira-kira? Nah, berarti kalau seperti itu, anak yang melakukan kesalahan tadi merasa bagaimana? Merasa dia menyesal, merasa dia, loh, berarti Ustazah nesu kabeh aku, berarti Ustazah marah. Berarti memang kalau aku yang mencolek berarti bukunya Ustazah jadi jelek, Ustazah jadi marah dengan saya. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian pemantau. Nah, pemantau di sini bagaimana ya? Oh iya, guru itu misalkan ada anak yang melakukan kesalahan. Kita lihat dulu kira-kira itu tadi siapa ya yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Apakah si A atau si B? Itu pemantau. Jadi Ustazah itu harus melihat dulu, mencari-cari sumbernya. Yang siapa sih yang bersalah terlebih dahulu. Kemudian teman. Nah, teman, posisi kontrol sebagai teman ini juga mungkin seringkali teman-teman dan saya lakukan. Misalkan kalau ada murid yang bersalah, kita dekati, kita ajak ngobrol, kita anggap sebagai teman, kita ajak ngobrol-ngobrol. Kenapa toh ini tadi kok bisa seperti ini? Kira-kira boleh nggak? Nah, seperti itu. Mungkin dengan posisi kontrol yang sebagai teman itu, murid itu akan merasa senang, ya. Maksudnya Ustazah berarti tidak marah. Dia menganggap, oh Ustazah inilah temanku, seperti itu ya. Nah, yang terakhir manajer. Manajer ini kalau misalkan dalam suatu perusahaan itu posisinya yang paling atas sendiri. Dalam posisi manajer ini sebagai guru tidak semena-mena hanya langsung, oh mas, kamu berarti melakukan kesalahan, itu tidak boleh dilakukan, tidak. Dari kelima posisi kontrol ini, manajer itu paling tinggi. Maksudnya manajer itu seperti ini. Dalam posisi kontrol manajer itu sebaiknya pertama yang dilakukan adalah, misalkan ada anak yang bertengkar, dua anak itu kita panggil, kemudian kita dudukkan, kita cari permasalahannya, kemudian kita tanya, kira-kira kalau seperti itu boleh tidak dilakukan? Nah, Ustazah pun juga pernah, dan semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak usah takut, gitu ya. Nah, jadi dalam manajer itu, anak itu akan dicari-cari dulu apa permasalahannya, bagaimana solusinya. Insya Allah dalam manajer ini adalah posisi kontrol yang baik dilakukan. Namun dalam posisi manajer ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama.
membutuhkan waktu yang singkat, tapi harus membutuhkan waktu yang lama. Karena ya itu tadi, kita cari permasalahannya, kita dudukkan dulu, kemudian kita cari apa anunya itu ya. Oh, gak serampan gitu, terlalu lama. Biasanya anak itu kalau kita wes, terus anak disuruh minta maaf itu aja sudah. Setelah itu anak sudah bermain lagi. Itu ya. Gitu. Nah itu yang mungkin kendalanya di situ ya. Dia jadi tetap merasa nggak mau minta maaf. Nah seperti itu. Gimana ya? Namanya anak itu kan mempunyai karakter yang sendiri, banyak sekali karakter yang dimiliki. Jadi ada yang mudah untuk memaafkan, ada yang susah untuk memaafkan. Yang susah yaitu pada anak yang memiliki apa? Rasa pemaaf yang sulit untuk memaafkan, masih rasa dendamnya di dalam hati itu masih sampai terbawa besok seperti itu ya. Nah sekarang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Maksudnya adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup di sini bersifat fisiologis, ya. Untuk bertahan hidup, misalnya manusia itu butuh sehat, butuh rumah dan juga makan. Kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan di sini kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kasih sayang. Jadi manusia itu juga butuh kasih sayang. Teman-teman juga pengen dikasih sayangin apa enggak ya? Maksudnya Bu, ya. Kasih sayang itu tidak hanya dari teman sejawat. Jadi kasih sayang pun juga bisa dari murid. Kalau murid itu sayang kepada kita, insya Allah apa yang akan kita sampaikan kepada anak, apa yang akan kita nasihati kepada anak, itu akan mudah untuk diterima anak. Karena apa? Karena anak merasa sayang, merasa memiliki, oh iya, aku sayang sama Ustazah itu. Kalau dikasih pengertian, dikasih nasihat, dia akan selalu ingat. Seperti itu ya. Kesenangan. Nah, kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Misalkan kesenangan. Jadi manusia itu juga butuh senang, tidak hanya susah, gitu ya. Karena apa? Kalau kita itu merasa senang, insya Allah apa yang menjadi tujuan hidup kita itu akan tercapai. Namun kalau kita tidak senang, hati kita sedih, dalam melakukan sesuatu itu juga kita rasa-rasa. Jadi dalam menyampaikan sesuatu pun juga tidak maksimal, seperti itu. Bebas, ya, kebebasan. Kebebasan di sini apa? Kebutuhan akan kemandirian, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak yang suka bebas berarti dia suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi bebas. Kita bebas di sini adalah bebas untuk menentukan arah hidup seseorang. Kalau anak di situ misalkan kebebasannya adalah dia ingin bermain dan mencoba apa yang belum pernah dilakukan oleh anak. Misalnya, oh iya, kira-kira ini tuh berbahaya apa tidak ya? Anak itu akan mencobanya. Oh, misalkan dia punya pensil yang diraut lincip, kemudian dia ditempelkan pada kulitnya. Oh iya, ternyata kalau saya taruh di kulit ini berarti sakit. Oh, kalau begitu saya tidak boleh
berbuat nakal dengan teman saya dengan pensil yang saya raut tadi. Karena apa? Karena kalau kena kulit itu akan merasa sakit. Misalkan dengan mencubit, kalau dia tidak mau dicubit, berarti dia juga tidak boleh mencubit temannya. Seperti itu. Dia bebas. Kita boleh memberi kebebasan kepada anak, namun jangan keluar dari norma-norma yang sudah kita sepakati. Seperti itu ya. Bebas boleh, tapi tetap diolor, ya ditarik gitu ya. Kalau kebebasan nanti anak bebas terlalu bebas, akhirnya sulit untuk dikendalikan ya. Ya sesekali anak itu boleh kita marahi, seperti itu boleh ya. Biar apa? Biar anak itu tahu, oh berarti kalau ustazah marah berarti saya itu melakukan hal yang jelek, yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Sekarang penguasaan. Penguasaan adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas peserta, atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan tinggi, biasanya dia itu ingin menjadi seorang pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, seperti itu ya teman-teman, penguasaan. Jadi anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi, berarti dia itu mempunyai angan-angan menjadi seorang pemimpin. Nah, dia suka mengamati di sekitarnya. Oh iya, dia mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah teori motivasi. Apa itu motivasi? Menurut Maslow, pada tahun 1970, motivasi itu adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi itu penting sekali ya. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam diri kita. Kalau kita punya motivasi, berarti kita juga mempunyai tujuan yang akan kita capai. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Misalkan anak itu kalau memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, maka dia juga akan belajarnya semangat. Namun kalau dia tidak memiliki motivasi, dia ogah-ogahan untuk belajar seperti itu. Tapi motivasi itu akan mudah dimunculkan apabila seorang pendidik itu misalkan memberikan materi yang menyenangkan, bisa menjadikan suasana kelas itu hidup, sehingga motivasi anak untuk belajar itu bisa muncul ya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, kira-kira menurut teman-teman, penghargaan itu baik tidak tahu diberikan kepada anak? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ada baiknya dan juga ada tidaknya. Kira-kira baiknya di mana? Oke, coba satu dulu. Coba dari Bu Erna. Anak lebih termotivasi untuk belajar. Untuk jeleknya, anak mengharap, wah kalau gak dikasih sesuatu itu males gitu anaknya. Seperti itu. Terima kasih Bu Erna. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Bu Sofi? Monggo. Kayaknya sih hampir sama, cuman bahasanya yang agak beda. Anak itu akhirnya bergantung. Jadi dia majunya itu nanti kalau ada sesuatu. Kalau tidak ada ya. Oke, terima kasih pendapat dari Bu Erna dan Bu Sofi, betul sekali ya. Nah, hukuman dan penghargaan, kira-kira bagaimana sih
Hukuman itu adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif untuk perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Jadi hukuman itu boleh kita berikan kepada anak asal tidak bentuk fisik. Mungkin kalau di TK hukuman itu bisa diberikan kepada anak berupa menghafal doa-doa, kemudian menghafal Asmaul Husna, itu bisa dilakukan. Untuk apa? Dengan tujuan untuk perbaikan tingkah laku sehingga anak itu tidak mengulang lagi hal yang serupa, ya. Dan hukuman itu pasti diberikan kepada individu atau kelompok yang melakukan kesalahan. Kalau anak tidak salah, pastinya tidak akan mendapatkan hukuman. Namun hukuman fisik itu tidak boleh dilakukan kepada anak. Anak akan merasa jera, ya. Kalau kita memberikan hukuman fisik, pasti anak akan merasa jera dan tentunya dia akan merasa mangkel kepada gurunya. Oh iya, berarti Ibu Uwi ngeceng, betul ya? Aku gak seneng sama guru itu karena saya pernah diberi hukuman yang seperti ini. Dia akan membenci guru itu. Berarti gurunya itu kira-kira jahat apa tidak, ya? Menurut peserta didik yang seperti itu, nah jahat, dia akan mendapatkan stempel jahat. Nah gitu ya. Nah sedangkan penghargaan adalah bentuk apresiasi kepada prestasi yang diberikan baik perorangan maupun kelompok dalam bentuk material atau ucapan. Nah penghargaan itu adalah memang bentuk apresiasi kepada peserta didik atas prestasinya. Jadi gini, penghargaan itu kalau kita berikan kepada anak, anak tentunya merasa senang. Namun negatifnya, betul itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman, anak akan tergantung kepada penghargaan itu tadi. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak akan mau. Seperti itu, ya. Karena apa? Karena tidak berasal dari dirinya sendiri. Akan termotivasi adanya hadiah atau penghargaan tadi. Jadi bukan berasal dari kesadaran diri. Misalkan saya harus belajar rajin supaya saya menjadi pintar. Bukan karena saya harus belajar rajin kemudian saya bisa, terus saya mendapatkan hadiah dari ustadzah. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati secara bersama antara guru dan murid di awal pembelajaran. Jadi, di awal semester, paling tidak keyakinan kelas itu sudah harus ditetapkan dan dibentuk oleh kesepakatan murid dan guru. Dengan tujuan apa? Nah, itu ya. Nanti pembentukan peraturan yang telah disepakati bersama tadi akan menciptakan disiplin positif bagi peserta didik dalam melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab apabila melanggar peraturan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dan disepakati bersama untuk apa? Untuk menciptakan disiplin yang positif bagi peserta didik. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti anak yang melanggar, berarti itu adalah dia belum bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati bersama-sama, ya. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Jadi anak itu kita beri kesempatan untuk berpendapat. Misalkan kira-kira apa saja keyakinan kelas nanti yang akan kita buat. Nanti anak bisa berpendapat satu persatu. Yang kedua adalah mencatat semua usul di papan tulis atau kertas. Jadi pendapat-pendapat yang disampaikan oleh murid tadi kemudian kita tulis di papan tulis atau di atas kertas. Yang ketiga, jika ada kalimat dalam bentuk negatif, maka harus diubah menjadi kalimat yang positif.
Yang keempat, 3 ulang. Jika terlalu banyak bisa dikurangi. Jadi dalam pembuatan kata-kata keyakinan kelas itu jangan panjang-panjang. Supaya apa? Supaya mudah untuk diingat oleh anak. Yang kelima adalah jika sudah disepakati bersama, maka harus dibubuhkan tanda tangan guru dan murid di bawahnya. Yang keenam adalah pajang keyakinan kelas agar mudah dilihat dan diingat oleh anak. Jadi kalau sudah disepakati secara bersama-sama harus ditandatangani oleh guru dan murid. Setelah itu keyakinan kelas yang kita buat tadi dan sudah disepakati, kita pajang di tempat yang mudah untuk dilihat oleh murid. Nah, sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu seperti ini. Kita misalkan ada anak yang berbuat kesalahan, kemudian dengan melakukan restitusi, mereka itu akan kembali kepada kelompoknya. Maksudnya akan melakukan hal-hal yang positif. Jadi dengan ada restitusi itu berarti kita meluruskan anak dari kesalahan yang dibuatnya tadi supaya tidak terulang lagi, supaya si anak ini tadi bisa menjadi seorang sosok yang baik. Seperti itu ya. Nah, langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini apa? Misalkan dengan kita memberikan pemantik seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi sampean jangan takut dengan kesalahan-kesalahan yang sampean perbuat tadi. Namun kesalahan yang itu tadi jangan diulang lagi. Seperti itu. Yang kedua mungkin bisa dengan kata pemantik, kamu bukan satu-satunya melakukan itu. Ustadzah pun lo pernah juga melakukan seperti itu. Jadi sampai jangan merasa aku kok ya yang melakukan seperti ini. Tidak. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga pernah melakukan hal yang seperti apa yang kamu lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan ada anak yang berebut mainan. Anak itu tadi kita misalkan kita tanya gini, kira-kira adakah cara lain yang mungkin tidak merebut mainan teman-temannya yang sudah dibuat mainan temannya, mungkin ada cara yang lain supaya tidak nanti sampai terjadi salah paham, maksudnya bertengkar seperti itu ya. Mungkin dengan memberikan kata-kata mungkin dengan tidak merebut apa tidak bisa seperti itu. Misalkan mencari mainan yang lain seperti itu. Yang kedua, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kenapa toh kok merebut mainan temannya? Apa kamu kepingin seperti itu? Jadi kata-kata itu ya yang bisa digunakan untuk restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang perlu disepakati. Jadi keyakinan kelas itu tadi sering kita ucapkan kepada anak supaya anak itu tetap ingat. Oh iya, kalau dia akan melakukan hal yang seperti ini, dia akan tetap ingat keyakinan kelas yang sudah dibentuk dan disepakati tadi. Yang kedua itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi misalkan seperti ini. Kalau misalkan dia bertengkar, dia ingin menang sendiri, kira-kira besok kamu itu pengen jadi orang yang seperti apa tuh nak? Kalau ingin jadi seorang pemimpin, boleh apa tidak sampai berbuat yang seperti itu? Maksudnya bertengkar sama temannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut untuk terakhir, yaitu kesimpulan ya. Nah, kesimpulan bahwasanya budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu tadi berisi tentang
hal-hal yang positif, pendekatan-pendekatan positif, sehingga terwujud nilai-nilai atau keyakinan diri besar yang nantinya akan diterapkan di sekolah, sehingga sekolah itu dengan budaya yang positif, insya Allah akan menjadi sekolah yang positif juga untuk peserta didik. Nah, itu tadi. Terima kasih. Ya, yang terakhir adalah kata terima kasih. Dari sosialisasi tentang budaya positif, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo, Ustazah Lina atau Ustazah Ena atau Ustazah Sofia atau Ustazah Roma? Mungkin, monggo. Baik, Ustazah Ena. Ya, saya akan menanyakan tadi tentang itu kesepakatan kelas. Kan kesepakatan kelas itu di awal semester ya. Ya. Kan kalau di TK itu ada playgroup, ada TKA, juga TKB. Apakah keyakinan kelas itu boleh sama antara TKA, TKB dan juga kelas AB? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Erna atas pertanyaan yang diberikan. Apakah boleh keyakinan kelas itu sama? Satu sekolah sama mulai dari TKA, TKB dan playgroup. Nah, pertama-tama kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan kelas masing-masing. Seperti itu kan ya, disepakati oleh murid dan guru. Namun, apabila ada kesamaan kesepakatan kelas dalam pembuatan, misalkan mulai dari playgroup, TKA, TKB sama, itu tidak apa-apa. Seperti itu, ya. Jadi kesepakatan kelas itu tidak harus misalkan kelasnya TKA seperti ini, apa TKB seperti ini, misalkan tidak boleh sama, tidak. Kesepakatan kelas itu memang dibentuk dari masing-masing kelas. Namun apabila ada kesamaan itu tidak apa-apa, jadi boleh gitu ya, saudara ya. Ada lagi? Kurang lebihnya bisa. Ya, terima kasih kembali. Menyambung dari pertanyaan Bu Ena, apakah kesepakatan kelas itu bisa dirubah atau tetap itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah Lina atas pertanyaannya. Apakah kesepakatan kelas itu bisa dirubah? Apakah boleh dirubah? Boleh. Sesuai dengan kondisi kelasnya dan harus atas kesepakatan murid dan guru. Jadi misalkan kalau ada perubahan, misalkan mau kita rubah, kita harus sepakati dulu antara murid dan gurunya. Kira-kira bagaimana anak-anak kesepakatan kelasnya? Apakah dirubah atau tetap seperti ini? Nah, kalau memang kesepakatan yang harus dirubah, boleh dirubah kesepakatan itu. Nanti seperti tadi jalurnya, anak memberi pendapat, kemudian pendapat anak ditulis di papan tulis, kemudian kalau sudah disepakati dikumpulkan tanda tangan guru dan murid, kemudian baru dipajang di tempat yang strategis. Itu ya, saudara. Ada lagi yang bertanya? Monggo, Bu Sofi. Ya, pertanyaan saya itu nanti berkaitan dengan kontrol yang 5 tadi ya. Ada hukuman, kemudian ada itu ya, memantau sampai yang terakhir ada manajer yang kelima. Kayaknya kalau menerapkan itu di anak playgroup samanya harus 3 dewan. Ya, itu yang saya tanyakan, itu harus prosesnya 5 itu step by step atau langsung kita tutup yang kelima. Itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Sofi. Bagaimana ya kalau memang untuk anak TK atau PAUD, kalau kita melalui yang tahapan kontrol manajer, itu kira-kira bagaimana? Susah sekali ya, karena kan anaknya sudah hilang. Jadi sebelum kita bertanya itu dia sudah nggak tahu, bingung. Terus kita bagaimana cara menyikapinya? Ya itu tadi, cuman mungkin ya
kenapa toh ini tadi? Mungkin apa permasalahannya simpel sekali pertanyaannya. Ini tadi kenapa? Kenapa kok dilakukan? Boleh tidak dilakukan? Kalau misalkan baik nggak? Boleh nggak dilakukan? Tidak. Berarti besok boleh nggak dilakukan lagi? Tidak. Mungkin hanya seperti itu. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah anak playgroup dan TK. Jadi bukan anak yang sudah misalkan runtuh kalau ditanya misalkan ini tadi kenapa, kok bisa seperti ini kenapa. Itu beda sekali ya. Kalau anak yang dewasa, maksudnya anak yang usia SD, SMP, SMA, mungkin dengan melakukan manajer, melakukan posisi kontrol manajer tadi bisa dilakukan. Namun kalau di TK dan playgroup, kalau menurut saya masih simple mungkin ya. Dalam posisi kontrol manajer itu kita tuh simple sekali bahasannya, maksudnya yaitu tadi langsung jujur ke permasalahan. Jadi kalau menanya anak secara bertele-tele, anaknya sudah kabur. Jadi wes nggak usah pokoknya. Iya, ini tidak boleh dilakukan lagi, baik tidak. Berarti besok boleh dilakukan lagi? Tidak. Ya sudah, sekarang boleh minta maaf. Mungkin seperti itu yang dilakukan selama ini di TK dan di sudah. Penerapan pertanyaan, maksudnya menanyakan kenapa toh ini tadi, itu aja sudah penuh pengorbanan. Karena apa? Karena anaknya salah ucul. Kita ya sudah sulit sekali kemana-mana. Oke. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman mungkin? Sudah pas? Oke, terima kasih kepada teman-teman atas kesempatan sudah bisa menghadiri sosialisasi budaya positif yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fatin, guru kelompok B TK Islam Terpadu Nurul Huda. Dengan adanya sosialisasi dari Bu Hesti, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan baru. Semoga saya bisa menerapkan ilmu baru tersebut seperti membuat keyakinan kelas dan melakukan restitusi kepada murid saya. Terima kasih Bu Hesti, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.